23. Tidak diharapkan. Apa? 2 bulan? Aku sangat terkejut mendengar jawaban Ratu. Iya, Mah. Kenapa ini harus terjadi? Aku menjauh dari Ratu sambil memegang dadaku yang tiba-tiba sesak. Ratu kembali mual, kemudian berlari menuju kamar mandi. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana reaksi Mas Fandi jika mengetahui apa yang terjadi terhadap putri kami? Hukuman apa ini? Kenapa harus Ratu yang mengalami nasib seperti ini? Apakah ini balasan atas niatku terhadap Mbak Sandra? Aku membeli rumahnya bukan semata-mata untuk memiliki tempat tinggal baru yang lebih besar, tetapi juga untuk membeli kesombongan yang dia tunjukkan selama ini. Apakah perbuatanku salah? Padahal aku melakukan itu untuk mengobati hatiku yang selalu tersakiti selama bertahun-tahun. Apa aku tidak pantas bahagia? Saat aku sedang menikmati indahnya hidup, aku dihadapkan pada kenyataan yang sangat menyakitkan. Tanpa pikir panjang, aku segera keluar kamar dan akan membeli alat tes kehamilan ke apotek terdekat untuk memastikan apa yang terjadi terhadap Ratu. Walaupun aku tidak yakin kalau Ratu tetap baik-baik saja, tetapi aku masih tetap berharap adanya keajaiban. Kamu pakai ini, ada petunjuknya di dalam. Aku langsung menyerahkan alat tes kehamilan tersebut kepada Ratu setelah pulang dari apotek. Dia tidak memberikan balasan, tetapi kembali menuju kamar mandi. Setelah menunggu beberapa menit, dia pun keluar dengan tangisan yang membuatku makin sakit. Ternyata benda yang dia genggam menunjukkan 2 garis merah. Maafin Ratu, Mah. Ratu langsung berlutut di kakiku. Kenapa kamu gak berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan memalukan itu? Aku tidak kuasa menahan air mata agar tidak jatuh. Ratu percaya kalau Revan akan bertanggung jawab, Mah. Jangan sebut nama pria kejam itu di depan Mama. Walaupun dia berjanji akan bertanggung jawab, kamu sebagai wanita harusnya bisa jaga diri. Ratu bersedia dihukum, Mah. Apa dengan cara menghukum kamu, masalah akan selesai. Ratu harus gimana, Mah? Pikiranku sekarang benar-benar buntu. Walaupun Ratu kini sedang mengandung anak Revan, tetapi aku tidak akan mengemis lagi kepada Mbak Sandra untuk meminta pertanggungjawaban, karena dia dengan yakin mengatakan tidak akan membiarkan Revan bertanggung jawab terhadap Ratu. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanyaku pagi ini kepada Mas Fandi. Aku sengaja tidak memberitahukan kebenaran tentang Ratu tadi malam, karena melihat dirinya yang kelelahan setelah pulang lembur. Apa sebaiknya kita minta Ratu tinggal di rumah Mas Haris dan Mbak Tika, Mah? Kita nggak mungkin menahan Ratu tetap di sini. Perutnya akan semakin besar. Pasti akan menjadi bahan gunjingan orang-orang. Mas Fandi memberikan saran. Iya, Pak. Nanti Mama telepon Mas Haris dan Mbak Tika untuk jelasin semuanya. Aku setuju dengan rencana Mas Fandi, karena kami tidak memiliki solusi lain. Ratu gak mau, Pak. Mah, anak ini butuh papanya. Ratu tiba-tiba muncul di ruang keluarga saat aku sedang berbicara dengan Mas Fandi. Itu gak mungkin. Revan udah buang kamu dan gak mau bertanggung jawab. Aku menyadarkan anakku itu. Ratu gak percaya kalau Revan gak bersedia bertanggung jawab. Ini pasti rencana maminya. Ratu beranjak menuju ruang tamu. Apa yang akan dia lakukan? Aku dan Mas Fandi tidak tinggal diam. Kami segera menyusul Ratu. Ternyata anak itu menuju rumah Mbak Sandra. Kenapa Ratu senekat itu? Apa dia tidak sedih jika kembali dipermalukan oleh ibu dari laki-laki yang telah menanamkan benih di rahimnya? Tante, jangan jauhkan Revan dari anaknya. Ratu langsung menghampiri Mbak Sandra yang sedang menyiram tanaman di halaman depan rumahnya. Apa-apaan ini? Pagi-pagi teriak-teriak. Mbak Sandra menunjukkan wajah kesal.
Ratu hamil anak Revan, Tante. Ratu menitikkan air mata hingga membasahi pipinya. Apa urusannya dengan Tante? Aku tidak mengerti. Entah terbuat dari apa hati Mbak Sandra. Bisa-bisanya dia memberikan jawaban sesantai itu. Padahal sangat jelas kalau saat ini Ratu sedang mengandung cucunya. Apa dia tidak memiliki sedikit rasa belas kasihan? Tante bisa ngomong seperti itu? Ini cucu Tante. Ratu memegang perutnya. Tante gak peduli. Dulu, papa kamu juga gak peduli sama adik Tante. Jangan salahkan Tante jika harus bersikap tegas sekarang. Mbak Sandra menjauh dari Ratu, lalu memasuki rumah. Aku dan Mas Pandi tidak mampu berbuat apa-apa. Kami hanya bisa menuntun Ratu meninggalkan rumah Mbak Sandra. Ternyata pandangan tetangga lain tertuju ke arah kami, termasuk Mbak Dewi dan anaknya. Sepertinya mereka telah mendengar pembicaraan Ratu dan Mbak Sandra tadi. Sore ini, aku dan Mas Pandi sangat bingung dan panik karena tidak melihat Ratu di kamarnya. Kami telah mencarinya di taman belakang, kamar tamu, dan kamar mandi. Namun, hasilnya tetap nihil. Kami sangat khawatir terhadap anak itu. Semenjak kejadian tadi pagi di rumah Mbak Sandra, Ratu lebih banyak diam, bahkan mengurung diri di kamar. Namun, entah kenapa dia tiba-tiba menghilang. Aku telah bertanya kepada Mbak Dewi dan tetangga lain, tetapi mereka mengaku tidak melihat Ratu. Aku dan Mas Pandi kini mondar-mandir di ruang keluarga sambil menghubungi keluarga, tidak terkecuali teman-teman terdekat Ratu. Namun, mereka juga tidak mengetahui keberadaan anak itu. Aku dan Mas Pandi tidak menghubungi ponsel Ratu karena tertinggal di kamarnya. Tiba-tiba aku dikagetkan suara bel rumah. Aku dan Mas Pandi langsung melangkah menuju ruang tamu, lalu membuka pintu. Aku sangat terkejut melihat Ratu yang tampak lemas sedang dipapah oleh Bayu. Ada apa dengan Ratu? Maaf Tante, saya lancang memeluk Ratu, tapi saya melakukan ini untuk menyelamatkan dirinya. Bayu meminta maaf dan memberikan alasan yang tidak aku mengerti. Ratu kenapa, Bay? Tanyaku kepada anak tetanggaku itu. Tadi Ratu hampir loncat dari jembatan, Tante. Pengakuan Bayu membuatku sesak. Aku pun meraih Ratu, lalu memintanya duduk di sofa. Sayang, kenapa kamu melakukan tindakan berbahaya seperti itu? Aku mengusap pipi Ratu. Ratu udah gak kuat menanggung beban ini sendirian, Mah. Ratu udah buat papa dan mama malu. Lebih baik Ratu pergi aja. Apa kata orang jika melihat Ratu hamil tanpa suami? Ratu memelukku sambil menangis. Papa dan mama sayang kamu, Nak. Kami akan selalu ada untuk kamu. Mas Pandi mengusap kepala Ratu lalu menciumnya. Papa kamu benar sayang. Kami sayang banget sama kamu. Kamu tidak tahu bagaimana hidup mama jika Bayu tidak nyelamatin kamu tadi. Mama gak akan sanggup hidup lagi. Aku meraih lengan Ratu lalu mencium keningnya. Kita sampai lupa mempersilahkan Bayu duduk dan ngucapin terima kasih, Mah. Mas Pandi pun meminta Bayu duduk, kemudian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyelamatkan Ratu. Aku sangat terharu karena Bayu berhasil menemukan Ratu dan membawanya kembali pulang ke rumah. Aku tidak tahu kenapa pemuda itu tiba-tiba tahu tentang perbuatan Ratu yang ingin melompat dari jembatan. Apa dia mengikuti anakku itu? Bagaimana dengan anak yang Ratu kandung, Pak? Mah? Ratu kembali membuka suara dan masih tetap menangis. Kakak akan bertanggung jawab, Dek. Bayu tiba-tiba turut bersuara. Apakah Ratu akan menerima tawaran Bayu?